Hari kiamat merupakan salah satu hari akhir yang wajib kita imani, yang masuk dalam rukun iman. Kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta. Hari kiamat adalah hari di mana langit akan terbelah, planet-planet dan huru-haranya telah berterbangan, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur, matahari digulung, binatang-binatang liar telah dikumpulkan, lautan-lautan meluap, ruh-ruh dipertemukan dengan badan, neraka dinyalakan, surga telah didekatkan, dan bumi diratakan. Kabar tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Nyaris tanda-tanda yang dijelaskan tersebut sudah terjadi. Bahkan bisa disimpulkan bahwa kita sedang menanti datangnya tanda kiamat besar. Menjelang terjadinya kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Dalam Al-Quran, sebelum datangnya kiamat, ada beberapa makhluk yang sudah dijadwalkan untuk hadir menemani manusia. Ada yang tugasnya untuk membawa manusia pada keburukan, ada juga yang membawa pada kebaikan. Penasaran? Berikut ulasan tentang makhluk-makhluk yang akan muncul sebagai tanda kiamat sudah dekat. Selamat menyaksikan. Dajjal. Kita semua mengetahui bahwasanya menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul sesosok yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Memang ia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menjadi cobaan bagi umat manusia. Apakah ia akan tetap berpegang teguh terhadap agamanya atau lebih memilih mengikuti Dajjal si mata satu? Dajjal adalah seorang makhluk kafir yang sangat jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Menurut hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa, berlindung di kota Madinah atau Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari, dan dia akan mengelilingi bumi dalam waktu yang sangat singkat untuk mengajak orang menjadi pengikutnya. Bagi yang membangkang dan tidak ingin mengikutinya, maka ia akan diberikan kesengsaraan oleh Dajjal. 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan, 1 hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. Imam Al-Mahdi. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW dan termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. Imam Mahdi adalah seorang Quraisy yang muncul di akhir zaman untuk memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Beliau menetap di bumi antara 7-9 tahun, memerangi musuh Islam dan fitnah Dajjal. Kelak Al-Mahdi akan memerangi pengikut-pengikut Dajjal bersama Nabi Isa dan pasukan-pasukan Muslim. Perang tersebut adalah perang terbesar sepanjang sejarah dan akan menjadi perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Dikabarkan perang tersebut kembali seperti zaman dahulu, yaitu menggunakan benda-benda tajam seperti pedang, tombak, dan sebagainya. Isa Al-Masih. Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damasik. Di saat kaum muslimin hendak mengerjakan sholat berjamaah, turunnya Nabi Isa dengan diapit oleh 2 malaikat yang mengenakan 2 pakaian yang dicelupkan dengan minyak waras dan za'faran. Dia memiliki wangi yang sangat harum, serta ketika ia mengibaskan rambutnya keluarlah permata darinya. Setelah mengerjakan sholat,
beliau memimpin perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan pedangnya di pintu Lut. Saat itulah berakhir perang terbesar di dunia dan perang terakhir yang terjadi di muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keburukan yang dekat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari Zainab binti Jahsy bahwa Nabi datang kepadanya dengan tergopoh-gopoh. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, celaka orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat. Pada hari ini, benteng Ya'juj Ma'juj dibuka seperti ini." Rasulullah SAW melingkarkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Muttafaq alaihi. Mukhtasar Sahih Al-Bukhari nomor 1341, Mukhtasar Sahih Muslim nomor 1987. Selama ini ada beragam persepsi tentang Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan jika bangsa ini adalah alien, monster-monster buas, sampai ada yang mengatakan sebagai perlambangan dari sifat-sifat jahat. Tapi kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa satu ini adalah manusia. Diceritakan jika bangsa Ya'juj Ma'juj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan tak bisa dilawan, sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya, seorang raja bernama Zulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi berkata, "Jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah, ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuat lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya." Namun dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya nanti tiba, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak mati di tangan Nabi Isa maupun Al-Mahdi. Mereka akan mati dengan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher bangsa laknat itu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bangsa barbar ini pun mati seketika, dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan, hingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard merupakan binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam sendiri, makhluk ini merupakan sebagian dari tanda datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar dari kota Mekah, tepatnya di dekat Gunung Safa. Waktu keluarnya sendiri setelah terbitnya matahari dari barat. Makhluk ini memiliki kemampuan berbicara fasih dalam berbagai macam bahasa. Selain itu, dia juga membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam di tangan kiri, dan sementara tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akan keluar dari bukit Sofa dan Marwa. Makhluk tersebut seperti gabungan dari banyak binatang. Dia memiliki kepala seperti kerbau, sementara matanya menyerupai babi dan telinganya menyerupai gajah. Ia memiliki tanduk rusa jantan, namun lehernya seperti burung unta. Dada makhluk ini menyerupai singa dengan warna kulit harimau. Dia juga memiliki panggul yang mirip kucing, namun ekornya seperti biri-biri jantan dan kakinya seperti unta. Dalam penjelasan lain, digambarkan juga Dabat al-Ard juga memiliki bulu panjang dan pendek. Tubuhnya begitu besar, namun gerakannya sangat cepat. Dikatakan juga jika sosok ini nantinya akan menandai wajah-wajah manusia seluruh dunia. Bagi yang beriman, Dabat al-Ard akan membuat wajah si manusia tersebut menjadi cerah. Tetapi sebaliknya, ketika yang ditandainya adalah orang kafir, maka makhluk besar tersebut akan menjadikan wajah si sosok tersebut menjadi gelap. Begitulah Allah menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan juga dari sifat Ya'juj dan Ma'juj. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.